semoga yang di rumah juga dalam keadaan baik ya. Amin. Nah, udah lama banget gak sih kita gak ketemu di acara OP, Podcast Pemuda Inspiratif. Nah, tapi kali ini Popey hadir dengan versi 2.0. Nah, untuk narasumber kita kali ini, dia adalah seorang yang paling penting banget di SMA kita ini, yaitu SMA PGRI 4 Jakarta, dan juga seseorang ketua dari semua ekskul yang ada di sekolah kita. Oke, mari kita sambut narasumber kita, Bapak Ade Syamsuddin MPD selaku Kepala Sekolah SMA PGRI 4 Jakarta, dan juga Ajeng Julia Zahra selaku Ketua OSIS SMA PGRI 4 Jakarta periode 2021-2022. Beri tepuk tangan. Selamat siang Bapak sama Ajeng. Selamat siang semuanya, untuk semuanya. Oke, gimana nih Bapak, keadaannya sehat? Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya saya kebawakan maskernya ya, Iya. supaya suaranya jelas. Buat Kak Ajeng gimana? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Bapak, Cinta mau nanya-nanya karena mungkin ini banyak yang kepo apa siswa-siswa SMA PGRI 4 Jakarta, jadi Bapak bersedia untuk menjawabnya? Insya Allah bersedia. Alhamdulillah. Untuk kepentingan bersama ya, saya jawab. PGRI 4 Jakarta ya Pak. Oke. Oke. Ya, lanjut ya, pertanyaannya jangan susah-susah, kalau susah ntar nyontek-nyontek. Oh, gitu. Nanti jangan yang TK kimia fisika. Iya, iya. Sebisanya ya. Oke, lanjut. Yang pertama Cinta mau nanya, Bapak udah berapa lama sih Pak menjabat sebagai kepala sekolah di SMA di SMA PGRI 4 Jakarta ini? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan pertama ya. Iya. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu atas nama pribadi Ade Syamsuddin, dan kedua atas nama Kepala Sekolah SMA PGRI 4. Terima kasih banyak kepada panitia semuanya yang terlibat. Ini termasuk ketua OSIS ya. Terima kasih semuanya nih ya. Kru-kru semua terima kasih nih. Kerjasama dan sama-sama kerja terciptalah acara seperti ini. Oke, saya jawab pertanyaan pertama, sejak kapan jadi kepala sekolah SMA PGRI 4? Dari tahun 2010 ya, sampai sekarang 2022, berarti sudah 22 tahun. Iya. Hah? 12 tahun. Kan? Nah ini kalau saya koreksi ya kan, jadi 12 tahun cukup lama. Cukup lama Cukup lama. sekali. 2010 ya, kita masih kelas TK kayaknya TK. Satu SMP dong. 2010. 2010. Oh iya, TK. Kalian TK kecil, TK gede. TK gede. Oh, ada TK gede. ya. Oh, iya. Nah, sebelum Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SMA PGRI 4 Jakarta, Bapak pernah nggak sih berpikir untuk menjadi kepala sekolah gitu sebelumnya? Ya, kalau cita-cita semuanya perlu, semuanya punya, termasuk Ajeng semua yang ada di sini, semuanya orang hidup itu perlu cita-cita. Namun cita-cita itu macam-macam. Waktu kecil cita-citanya seperti ini. Kalau waktu kecil cita-citanya sederhana aja lah, ingin punya duit, ingin jajan enak, itu cita anak kecil kan. Saya pun sama begitu. Begitu SMA cita-citanya lain lagi. Setelah kuliah baru ya akan mulai terarah cita-cita itu. Nanti kalian pun sama, sekarang kalian sudah di SMA, di SLTA. Cita-cita nanti yang sekarang, cita-cita sekarang dengan nanti perguruan tinggi akan beda. Kenapa bisa beda? Karena satu pergaulan, terus nambah wawasan, terus pangsa pasar dan sebagainya. Nah, Pak Ade sendiri cita-citanya berubah-ubah setelah masuk perguruan tinggi khusus keguruan di Muhammadiyah, barulah Pak Ade cita-cita ingin jadi guru. Nah, setelah jadi guru bertahap menjadi guru, menjadi staf, menjadi wali kelas, menjadi wakil kesiswaan cukup lama, barulah cita-cita dan doa terwujud dari tahun 2010 sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya. Tapi
Bapak Ade itu jurusan Muhammadiyah. Ya, kuliahnya di Muhammadiyah jurusan IPS. IPS, wah anak IPS mas. Oh, IPS juga nih. IPA. IPA. IPS sama saja ya. Iya. Penting sekolahnya rajin. Oke, untuk inovasi nih, inovasi apa aja sih Pak yang udah Bapak buat untuk memajukan SMA kita? Dan inovasi itu berhasil nggak sih Pak, kayak inovasi usaha? Ya, jadi anak-anak sekalian, manusia hidup ini harus punya inovasi, kreasi, motivasi, ide-ide, kreasi baru. Ini wajib dimiliki oleh semua kita, semua manusia. Saya inovasinya, kreasinya, atau pembaruannya, nah yang namanya para sekolah selalu ada inovasi-inovasi, baik secara fisik pembangunan, kayak inovasi itu kan, dari arah menuju ke arah yang baik inovasi itu, terus kreasi dan sebagainya, terus inovasi masalah SDM, sumber daya manusia yang dalam hal ini dulu. Jadi inovasi itu perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di SMA ya mewujudkan inovasi-inovasinya untuk sumber daya manusia dan non sumber daya manusia, artinya fisik bangunan dan fisik manusia. Kalau misalkan kesan Pak Ade selama menjabat sebagai kepala sekolah di SMA PGRI Jakarta? Nah, 12 tahun menjadi kepala sekolah, ya kesannya 98% kesannya positif, kesannya menyenangkan. Karena yang dihadapi adalah benda hidup, guru-guru, para siswa. Ya, coba kalau Pak Ade 12 tahun menghadapi komputer, memang si ahli programmer kan, tapi kan jenuh. Tapi menghadapi benda hidup ini, manusia society ini adalah dinamika, mobil, karakter berbeda dan sebagainya. Itulah yang membuat kesannya tidak membosankan. Jadi ya, apalagi tidak terlupakan, apalagi punya OSIS, punya klub yang segini antusias, aktif dan sebagainya, kan sangat berkesan buat Pak Ade. Ternyata murid-murid itu kalau diberi kesempatan, semuanya bisa mengerjakan dengan baik, kan gitu. Ketika kesempatannya sebenarnya, kalau sama-sama diberikan kesempatan, kita bisa. Dan motivasi buat siswa SMA PGRI 4 Jakarta di Pak Ade sama Pak Ajeng itu apa? Motivasi buat siswa ya. Motivasi buat siswa yang ada di PGRI 4 khususnya baik kelas 10, 11, 12 adalah, saya sering mengatakan motivasinya hanya dua. Lakukan dua hal. Satu, kita sebagai umat beragama ya, berdoa yang maksimal. Oke, itu berdoa maksimal itu kalau dijabarkan sangat luas, sangat luas. Ya, yang kedua, ikhtiar yang maksimal. Itu pun kalau dijabarkan sangat luas. Ya, contoh saja, berdoa yang maksimal bagi yang muslim, usahakan sholat 5 waktu jangan tertinggal. Sebentar lagi puasa. Ya, itu contoh. Setelah itu berdoa, jangan lupa setelah sholat 5 waktu itu berdoa. Allah dalam hadisnya mengatakan manusia sombong setelah sholat langsung pergi, tidak mau berdoa, disebut manusia sombong. Yang agama non Islam ke gereja, ya kan, ke pura, ke candi, ke apa yang namanya, ke wihara ya dan sebagainya, itu berdoa. Nah, ikhtiarnya setiap hari kamu berangkat dari rumah minta izin orang tua, merestu orang tua, berangkat ke sekolah dengan senang hati, nyampe sekolah belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan tekun, itu contoh ikhtiar yang maksimal. Belajar, membaca, tekun, literasi, semuanya tugas-tugas guru dikerjakan dengan baik, itu salah satu ikhtiar yang maksimal. Itu motivasi buat semua. Barang siapa yang usahanya tekun, usahanya serius, tidak main-main, insya Allah itu akan menjadi sukses di kemudian hari. Karena dua hal dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, walaupun berat tapi harus dilaksanakan. Jadi kan gimana menurut Kalau siswa? dari saya sih buat motivasinya yang pertama ya, jangan pernah untuk merasa
merasa sendiri karena banyak yang menghargai kamu, banyak yang menerima kamu, kekurangan kamu, kelebihan kamu. Nah, untuk yang kedua, jangan pernah mengeluh, karena kalau kamu mengeluh, boleh sih mengeluh sebenarnya boleh, tapi jangan lupa untuk bangkit lagi dan untuk semangat lagi. Karena kalau kamu mengeluh untuk capek dan sakit atau sebagainya, pasti ada yang lebih capek dan lebih sakit lagi. Apalagi saya grogi banget nih Pak duduk sebelah sama Pak Ade ini, karena nggak semua siswa PGRI 4 Jakarta bisa ngobrol kayak gini dan duduk sebelahan sama Pak Ade ini. Aduh, kalau boleh juga Cinta sebenarnya grogi banget Pak, deg-degan. Karena Cinta harus menjadi MC dan harus nanya Pak Ade, ya ampun, kayak deg-degan banget ya. banget gak sih? Ya biasa aja lah. Jadi Pak Ade juga manusia biasa. Sekolah hanya jabatan, hanya tugas tambahan. Pak Ade juga ya nervous juga menghadapi apa itu namanya lighting dan sebagainya kan. Ya tapi kita berproses. Kalau yang sekarang ini kan perdana nih ya. Kepengurusan Ajeng dan kawan-kawan perdana nih. Kalau di sana sini banyak kekurangan, itu Pak Ade maklum karena juga perdana. Yang namanya pertama itu udah langsung bus lancar, ya kan? Dia evaluasi itu kemudiannya ya, dia evaluasi. Iya. Untuk menurut Pak Ade, ada nggak sih yang kurang buat optimisme? Ada nggak sih yang kurang dari optimisme Pak Ade? Ya, kalau secara umum manusia itu kalau dinilai orang lain paling gampang menilai orang, ya kan? Tidak subjektif, harus objektif. Kalau masalahnya kekurangan pasti kurang terus, tapi ya tidak seperti itu. Kita juga harus mawas diri, harus lihat situasi. Yang namanya organisasi siswa itu juga sedang tahap belajar mengurus organisasi sebesar ini. Berapa pemerintah? Hampir 600 ya, 600-an. Ajeng baru setahun dan kawan-kawan, tambah COVID, ya kan? Nah, kekurangan pasti ada, namun Ajeng dan kawan-kawan saya yakin punya etikat baik untuk tetap memajukan organisasi siswa walaupun terkendala COVID dan lain-lain. Tapi secara kelulusan, secara keseluruhan pada nilai ini sudah 98 nilainya. Kalau satu selingkuhan ya. 98. Ini mampu nih, Optis baru belum setahun mampu mengadakan apa ini namanya? Podcast kan untuk berapa bulan ke depan ini? 3 bulan. 3 bulan. Ini suatu prestasi ya. Pokoknya Ajeng dan kawan-kawan lebih maju dari sekarang, Pak Ade dukung. Oke? Oke, siap. Pak, tadi nggak cuma MC aja yang boleh nanya, Pak. Saya boleh nanya. Iya. Saya mau nanya tuh Pak, Bapak tuh kan jadi kepala sekolah ya. Bapak kalau dalam mengambil suatu keputusan tuh apakah dari Bapak langsung atau Bapak diskusi dulu ke wakil kepala sekolah, ke guru atau staf yang lainnya gitu? Ya. Jadi semua pimpinan itu punya hak prerogatif, punya hak veto, ya, ketok palu. Tetapi Pak Ade tidak semua lakukan itu. Pak Ade punya wakil, punya 4 wakil, punya staf, punya kurikulum, punya benda dan sebagainya. Dalam hal mengambil keputusan biar sama-sama enak, terlebih dahulu musyawarah dulu. Nah, hasil musyawarah deklok, hasil musyawarah dengan wakil dan sebagainya misalkan tetap mengalami kebuntuan, nah disitulah kepala sekolah boleh mengeluarkan hak prerogatifnya mengambil keputusan. Tapi selama itu bisa didiskusikan, lebih baik seperti itu. Jadi hasilnya pun nanti akan lebih baik biasanya daripada keputusan sendiri. Pak Ade dari kepala sekolah bukan segala-galanya kan gitu. Secara tata cara, orator, pembicaraan dan sebagainya, daya pikir guru-guru lebih hebat dari Pak Ade. Yang Pak Ade nggak segala-galanya. Jadi justru dengan kebersamaan itu mengambil keputusannya akan lebih bagus karena keputusan itu nanti untuk dirasakan oleh banyak orang. Kayaknya untuk hari ini sudah cukup. Makasih banget dan makasih sebanyak-banyaknya buat Pak Ade yang udah Iya, meluangkan sama-sama. waktunya buat Sama-sama. hadir di acara podcast Optis hari ini.
rasanya kurang ya kalau memang ini mah ya. Tapi kasihan ininya lah, apa? Ini kan masih amatir nggak apa-apa. Nanti kedepannya kita lengkapi lagi. Ya, sama-sama. Kak Ajeng juga makasih. Ya. Oke, ya udah. Oke guys, hari ini segitu dulu podcastnya. Nanti jangan lupa saksikan juga next video selanjutnya dari Optis SMA PGN Jakarta. Tapi jangan lupa subscribe, like, sama komen dulu.